pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baiklah anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke anak-anak, supaya lebih semangat mengikuti pelajaran hari ini, Bu Guru punya tepuk semangat buat kalian. Seperti ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, sekali lagi ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat sekali ya anak-anak hari ini. Oke, baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infak. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu kita dapat mengetahui infak sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui pengertian dasar hukum infak dengan benar, mampu memahami dan menjelaskan tata cara infak dengan benar, serta mampu mempraktikkan ketentuan infak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, Bu Guru punya pertanyaan buat kalian. Apakah kalian sudah pernah berinfak? Kalau belum pernah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mengetahui tata cara dan ketentuan infak dengan benar. Oke, baiklah. Sekarang Bu Guru minta kalian buka buku kalian fikih tentang bab infak ya. Oke anak-anak, sudah dibuka semuanya ya bukunya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan materi tentang infak. Apa sih infak itu? Pengertian infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah infak, menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak di dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan tentang infak, karena infak adalah perbuatan yang mulia dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita pelajari bersama dasar hukum infak yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, bisa dilihat dalam buku kalian ya. Selanjutnya, ketentuan infak. Ketentuan infak yaitu satu, hukum infak. Ada beberapa hukumnya, yaitu yang pertama adalah infak wajib. Infak wajib ini berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak, dan masih dalam waktu masa iddah. Yang kedua adalah infak sunnah. Infak sunnah ini berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah, dan lain-lain. Kemudian infak mubah. Infak mubah ini berarti hukumnya mubah atau boleh untuk mengeluarkannya, seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Yang keempat adalah infak haram. Infak haram ini berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam, seperti infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah syarat infak. Nah, anak-anak, syarat infak ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah syarat infak untuk munfik. seperti orang yang memiliki
memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian yang kedua adalah syarat barang yang diinfakkan, yaitu seperti harta yang boleh ditasyarufkan atau dibelanjakan. Kemudian terpilih, lalu harta yang diperjualbelikan, kemudian orang yang sah pemiliknya, sah menerimanya, dan terakhir adalah tanpa adanya pengganti. Lalu kemudian tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya anak-anak, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti rumah sakit, musola, masjid, dan lain sebagainya. Tata cara infak. Tata cara infak ini anak-anak ada dua ya. Satu, golongan penerima infak. Nah, golongan penerima infak ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, yaitu satu, orang tua. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima adalah orang yang sedang perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Yang kedua adalah golongan yang tidak berhak menerima infak, yaitu orang kaya. Yang kedua adalah orang yang masih mampu bekerja. Yang ketiga adalah non-muslim yang memusuhi Islam. Kemudian yang keempat adalah orang murtad. Yang terakhir adalah pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Nah, itulah yang disebut dengan tata cara infak. Anak-anak, apakah sudah jelas semuanya yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi? Alhamdulillah sudah jelas semuanya ya. Baik anak-anak, kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan berlatih dan berdiskusi ya. Di sini Bu Guru punya media pembelajaran ya. Ibu Guru jelaskan ya tata cara media pembelajaran ini, yaitu Bu Guru punya dua kotak ya, satu kotak infak, dua kotak sedekah. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa amplop ya yang akan kalian jawab. Nah, di dalam amplop ini berisi pertanyaan. Sebelum kalian menjawabnya, Bu Guru akan membagi kalian 3 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok akan memilih dari salah satu amplop ya, lalu mendiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Apakah jawaban dari pertanyaan tersebut termasuk golongan infak atau sedekah? Nah, di sini Bu Guru akan membacakan pertanyaan pada amplop yang sudah kalian pilih ya. Yang pertama di sini Bu Guru akan membacakan amplop yang sudah dipilih oleh kelompok 1 ya. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang mau membelanjakan atau menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain disebut dengan infak. Jawabannya betul. Kita masukkan ke kotak infak ya. Kemudian kelompok yang kedua memilih amplop yang kedua. Pertanyaannya, ada seseorang pemuda ingin membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu disebut berinfak. Betul, infak. Kita masukkan ke dalam kotak infak ya. Yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah kelompok ketiga. Bu Guru akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya,
Apakah menyumbangkan harta untuk penyediaan fasilitas di sebuah taman termasuk kategori infak? Jawabannya betul, infak. Kita kita masukkan ke kotak infak ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Jadi sudah paham semuanya ya anak-anak tentang bab infak ini, bahwa pengertian infak menurut bahasa adalah yaitu yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar atau dalil infak ini di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak diterangkan tentang infak. Salah satunya adalah di surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Hadis tentang infak ya. Kemudian ketentuan infak, yaitu satu hukum infak. Nah, hukum infak ini ada 4 ya. Yang pertama infak wajib, yang kedua infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Kemudian yang kedua adalah rukun infak. Rukun infak ini harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu seperti berikut: pemberi infak atau yang disebut munfik, yang kedua penerima infak atau munfik lahu, yang ketiga barang yang diinfakkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Kemudian yang ketiga adalah syarat infak. Syarat infak ini dibagi menjadi 2, yaitu syarat infak untuk munfik, dan yang kedua adalah syarat barang yang diinfakkan. Kemudian tata cara infak, yaitu ada 2 golongan, penerima dan yang tidak berhak menerima infak. Anak-anak, mengapa kita mempelajari tentang infak? Karena agar kelak ketika kita mempunyai niat yang baik untuk berinfak, kita dapat melakukan dengan tata cara yang baik dan benar, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari guru ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.